memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Ketua kelasnya Khadijah, silakan dipimpin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya belum dipimpin. Pimpin doang. Ibu kan belum jawab salam kamu. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ibu lagi nggak fokus hari ini. Jangan ada yang bikin kesel ibu ya hari ini. Kalau ada yang bikin kesel. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di mana pembelajaran kemarin? Sampai Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bu. Berarti udah paham ya. Udah Hari ini paham. kan kita ada ulangan ya, yang kemarin ibu bilang ada 5 soal. Iya, Bu. Nanti itu dikumpulnya nanti aja minggu depan. Minggu depan dikumpulin ke ini ya, ke mana namanya, ke ruangan ibu. Soalnya ibu minggu depan nggak masuk lagi. Baik, Cuman baik. terakhir ini aja ibu masuk. Ya. Baik, Bu. Terakhir, Bu. Ini cuma 5 muridnya, yang satunya yang kemarin mana? Nggak tahu, Bu, dia masih di jalan mungkin, Bu. Karena jauh juga, Bu. Jauh tempatnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Itu Telat dah, Bu. lagi, telat lagi. Maaf, Bu. Udah sana. Telat terus. Sampai kamu nggak saya kasih nilai nanti Novita. Bella, Bu. Ya passing lah nama kamu siapa. Ibu menjelasin materi yang terakhir ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Karena hari ini kita ulangan, nanti minggu depan dikumpul ya. Materi yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengerin, jangan ada yang ngobrol, ada yang ngobrol, nanti saya suruh ke depan nanti. Materi yang terakhir ini Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Anak keempat dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Sejak kecil beliau sudah terlihat sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Beliau mampu mempelajari dan memahami kitab yang diajarkan di pesantren secara mandiri. Beliau juga dapat menjelaskan materi yang dipelajari dengan rinci, sehingga orang yang mendengar penjelasan mudah untuk mengerti dan memahaminya. Beliau juga sudah mampu membaca Al-Quran dan tajwidnya pada usia 8 tahun pada tahun 1883. Setelah cukup menguasai pengetahuan agama, beliau berangkat ke Mekah selama 5 tahun. Di sana beliau mengkaji kitab-kitab tauhid karangan Syekh Muhammad Abduh, tafsir Juz Ammah karangan Syekh Muhammad Abduh, tafsir Al-Manar karangan Said Rashid Ridho. Selanjutnya pada tahun 1903 beliau dan anaknya Muhammad Sirot berangkat ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Beliau kembali ke Mekah untuk memperdalam pengetahuan agama. Di sana beliau belajar secara langsung dari ulama-ulama di Indonesia di Mekah, yaitu Syed Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Kiai Mukhtar dari Banyumas, Jawa Barat. Selama di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bersahabat karib dengan Kiai Nawawi.
Bahkan beliau pernah mendiskusikan esensi dari gerakan pembaharuan kepada mereka berdua untuk mendalami gagasan pembaharuan. Beliau sering membaca majalah Al-Manar oleh Rasyid Ridho dan Al-Wudqas oleh Jamaluddin Al-Afghani. Kiai Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 dalam usia 55 tahun. Hari ini kita masih menyaksikan karya besar anak bumi putra ini. Beliau meninggalkan pesan bagi para generasi penerusnya. Beliau mengatakan hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Yang kedua yaitu teladan dari Kiai Ahmad Dahlan, menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Kiai Ahmad Dahlan dalam menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera menekankan pada bentuk-bentuk pelayanan. Hal ini terlihat dari beberapa sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dan penerbit. Pernah jamaah bertanya kepada beliau, kenapa Kiai membahas surat Al-Ma'un dilakukan berulang-ulang? Beliau menjawab, saya tidak akan berhenti menyampaikan surah itu sebelum Anda terjun ke masyarakat mencari orang-orang yang perlu ditolong. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki perasaan yang sama. Perasaan yang sama inilah yang akan membawa manusia pada kemajuan dan peradaban. Perasaan yang sama ini timbul sebab dua alasan, yaitu berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa, dan tujuan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan. Menurutnya, jika belum timbul perasaan yang sama, maka lakukan 3 hal, yaitu menganggap ilmu pengetahuan itu penting yang dipikirkannya, mempelajari ilmu pengetahuan dengan serius dan cermat, dan mengatur kenapa lagi itu, Novita? Kamu? Bener, Bu. Ngantuk. Makanya jangan ini. Semalam selawatan. Selawatan dari mana? Telat terus kerjaannya. Ibu lanjutkan ya. Dalam implementasinya, beliau pernah mengingatkan bahwa setiap orang butuh agama untuk menerangi kehidupan. Nah, dalam teladan Ahmad Dahlan ini ada ilmu pengetahuan dan agama. Tahu kan agama Islam itu apa? Agama kita kan? Iya, Bu. Coba Ibu mau salah satu murid Ibu membacakan surat Al-Fatihah. Siapa yang mau bacain surat Al-Fatihah? Aisyah aja, Bu. Aisyah, Bu. Ya. Coba Aisyah, nanti kamu dapat nilai loh. Kamu sering nanya sama Ibu. Saya bisa juga, Bu. Nanti. Bang, Aisyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, terima kasih ya Aisyah. Bu, boleh permisi nggak? Mana? Mau ke WC. Udah. Tapi nggak usah bawa teman ya, sendiri aja. Ini temanku ada. Surat apa, Bu? Surat Cipta. Udah nggak usah bercanda terus kamu bela-bela sama aku. Kamu ada yang mau bacaan Ibu surat An-Nas? Mau, Bu. Siapa? Kamu? Iya, Bu. Ya udah coba. Dapat nilai nanti. Orang-orang yang perilaku buruk kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Nggak usah baca surat, nggak usah kayak gitu ya Novita. Kok baca suratnya pakai kayak gitu? Iya, Bu, ditekan, Bu. Ada. Ada, Bu. Jawab. Tuh lagi deh. Masuk. Assalamualaikum. Udah, kamu ngapain buang air? Iya, tentu. Iyalah bagus yang Oh, udah sampai sini. Udah diem nggak usah ketawa. Ya, Bu. Gak apa-apa, biar gak tegang. Yang enggak lah. Apa itu, Kang? Udah, si Bella udah baca surat Anas. Udah, Bu. Sodaqallah. Baru Allah dia. Udah dari tadi baru Allah. Tulis ya soalnya, ini ulangan ini. Ya, nanti Bu. dulu. Apa materi tadi? Ada yang ngulangnya nggak? Saya, Bu. Ya. Udah, kamu. Langkah-langkah apa saja, Bu, yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk berdirinya Muhammadiyah ini, Bu? Langkah-langkah apa saja ya? Tumben pertanyaan kamu bagus ya. Kamu nggak Belajar, pernah Bu. nanya itu ya. Kiai, Bu, bapaknya. Kiai, Bu. Namanya siapa tadi? Claudia Cynthia Bella, Bu. Nanti ibu tulis ya, dapat nilainya. Sama kayak Aisyah. Yang lainnya nanti ulangan harus benar ngerjainnya. Pasti, Bu. Ya, ibu jawab ya. Salah satu yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu untuk berdirinya Muhammadiyah adalah membebaskan umat Islam dari ke latar belakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan dalam Islam. Dapat dimengerti? Belum, Bu. Ya sudah, nanti kamu cari tahu sendiri sama kiai kamu, kan kamu anaknya kiai. Yang itu, Bu, belum, Bu. Yang apa? Berkemajuannya itu dalam hal apa, Bu? Berkemajuan dalam Islam, dalam mengembangkan Islam. Mana contohnya, Bu? Mendirikan masjid, itu contohnya loh. Oh, iya, Bu. Kan zaman dulu itu mendirikan masjid, kiai-kiai itu. Zaman sekarang kan udah banyak yang mendirikan masjid, bukan hanya kiai. Ya, Bu. Udah paham ya? Ya, Bu. Tulis soalnya ya. Ya, Bu. Soal yang pertama. Pada umur ke-15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai pergi menuntut ilmu Bu, pelan, Bu. ke berbagai negara pesantren di Jawa dan Madura. Dimulai dari pesantren Wonokoyo, Probolinggo, Tuban, dan lainnya. Berikut ini adalah guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari kecuali yang A. Tulis loh anak-anak nanti. Iya, Bu. Iya, Bu. Kiai Ahmad. Ya udah lanjutin. Yang A. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang B. Kiai Khalil Al-Bakana. Yang C. Syekh Mahfuz Termas. Soal yang kedua, Kiai Hasyim Asy'ari mengajarkan anak didiknya untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak guru dan bangsa Nusantara. Latar belakang dan agamanya. Berikut ini adalah cerminan dari sikap Kiai Haji Hasyim Asy'ari kecuali kenapa Bella kamu udah pakai tas? Ibu belum nyuruh pulang loh. Anak kiai, Bu. Meskipun anak kiai, kalau kayak gitu bukan anak kiai. Sekolahnya apa nih, Bu? Yang A, tulis soal kedua yang A. Bekerja keras untuk menggapai kekayaan. Yang B, mengutamakan sikap tolong-menolong. Yang C, kreatif dalam belajar dan mengajar. 3 soal aja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak kecil beliau sudah terlihat sebagai anak yang cerdas dan kreatif. Beliau mampu mempelajari dan memahami kitab yang diajarkan di pesantren. Lalu apa sih ini? Beliau dapat menjelaskan materi yang dipelajarinya dengan rinci sehingga orang yang mendengar penjelasannya. Dia, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.